ada kesempatan buat retake gitu kan? Nggak ada. Nggak ada. Begitu salah ya udah salah aja kelihatan oleh semua orang. Tapi aku pernah kan yang lagi bikin vlog di pameran kan, belajarnya tuh belajar produknya kan Sebentar. cuma 5 menit kalau nggak salah gitu. Terus diliatin semua sama yang ada di situ kan, sama yang punya boothnya, yang sama yang ngajarinnya, atasannya gitu ya. Tapi itu nggak deg-degan justru, jadi malah kayak fokus gitu. Jadi kok tiba-tiba biasanya kalau sama kamu aja gitu ya aku suka lupa terus gitu kan, atau udah inget tapi nggak pernah keucapin. Ini kayak tiba-tiba aja gitu, kok bisa, itu kenapa ya? Nah sebetulnya kan jawabannya ada loh dari penjelasanmu. Karena kamu seringnya berhadapan sama orang banyak, jadi tapi jarang jarang berhadapan dengan hanya satu kamera saja. Jadinya nyamannya sama orang banyak. Di tengah orang banyak, diliatin orang banyak gitu ya. Betul. Begitupun sebaliknya bagi orang-orang yang udah terbiasa berhadapan dengan kamera, tapi jarang berhadapan dengan real orang di depannya banyak, malah jadi panik. Okay. Iya kan? Itu kan sebetulnya jadi karena kebiasaan aja. Sih, iya benar. Ketika kita terbiasa melakukan itu terus menerus berulang kali, bahkan kalau aku kan ya tiap hari kan, ya, bayangin jadinya itu jadi terbiasa. Nah terbiasa itu membuat diri kita jadinya mudah dalam mengendalikan fokus tadi. Tapi ada juga nih tapinya, ada juga orang-orang yang ketika udah terbiasa malah dia cenderung meremehkan. Nah ini nggak boleh nih teman-teman, nggak boleh. Jadi meremehkan tuh dalam arti ya udahlah gampang lah, paling stripnya sama mirip-mirip kayak kemarin, ya udahlah rundownnya udah tau lah paling ada gini gitu. Nah tipe orang yang meremehkan kayak gitu, ketika suatu saat ada sesuatu yang berbeda, dia pasti akan ngeblank, dia pasti akan berbeda, dia pasti akan melakukan sesuatu yang jelek jadinya, yang negatif. Contohnya biasanya bagus gitu. Betul. Contohnya adalah pernah kejadian teleprompternya mati. Aduh, teleprompternya mati dan dia terbiasa gitu kan mengandalkan teleprompter. Dia tidak terbiasa membaca skrip gitu kan. Kan baca skrip lihat sini, lihat kamera, lihat sini, lihat kamera. Berarti gitu kan kalau misalkan teleprompter halamannya ganti juga kan harus ikut, kan? Bener. Kalau kita nggak ganti, udah kelewat. Nah itu dia, kan ketika mati kita lagi ngomong juga selesai. Begitu lihat ke skrip beda dengan apa yang diomongin, wah udah selesai. Berarti kesimpulannya tuh orang yang lebih prepare itu berarti orang yang lebih fokus ya? Iya benar. Dan fokus didapat ketika kita terbiasa melakukan itu. Mendingan kayak kita gitu ya? Apa tuh? Lebih sering improvisasi. Di lapangan kadang-kadang kita udah nggak bisa bikin skrip gitu kan? Benar. Jadi improvisasi terus gitu kan, mau bikin skrip juga kayaknya tiba-tiba nggak cocok gitu ya kan, sama suasananya, sama materinya. Yang penting tapi key message-nya ya. Kita fokus di key message, makanya isinya nanti bisa dikembangin dari situ ya. Iya betul. Kan presenting juga kalau misalnya kita dari lapangan ya, kebanyakan improvisasi kan. Tapi kalau udah di studio ada skripnya, ada rundownnya, ada durasi yang harus dipenuhi, yang mau nggak mau kita harus baca benar-benar persis seperti yang ada di skrip. Tapi apakah skrip itu plek-plekan juga? Ya enggak juga. Kadang-kadang kan produser salah nulis ya, ada huruf yang kurang, ada pemenggalan kata, koma atau titik yang salah tempatnya. Ada juga yang bukan huruf tapi katanya ketinggalan, nggak ada di situ, yangnya nggak ada misalnya gitu. Tapi itu jadi problem juga. Jadi kita tetap sebetulnya sambil kita baca skrip yang tadi, yang kita lagi bacain, tetap harus kita ngerti juga. Kalau nggak dibacain persis kayak gitu. Walaupun on the spot baru baca skripnya, harus ngerti juga. Harus ngerti. Belajarnya juga. Kan waktu itu kita pernah ngobrol ya, ketika kita udah lihat satu gitu ya, lihat sekilas, kita tuh udah ngapalin sekitar 4 atau 5 kata. 4 atau 5 kata. Ya kan? Jadi begitu ketika kita di pikiran 4-5 kata itu kok kayaknya nggak nyambung gitu ya, kok ke situ, ya berarti ada sesuatu yang salah kan, dan harus diperbaiki. Entah itu kasih titik koma misalnya, atau pakai huruf lain, kata lain berubah misalnya, ditambahin. Jadi benar-benar kalimat itu harus kita ngerti deh. Benar-benar kalimat itu artinya apa, itu yang kita mau sampaikan. Kalau kita plek-plekan baca ya skrip
Dan begitu ada kesalahan dalam script itu, walaupun bukan kita yang salah mungkin ya, kan yang kelihatan jelek presenternya. Iya. Tapi kan juga kelihatan kalau misalkan kita baca teleprompter gitu. Kalau yang masih pemula kan kelihatan ya. Kayak kamu gitu bisa, wah ini ngebaca nih gitu kan. Ini pasti dia baca skrip nih gitu. Terus ada kalau ngehafal gitu ya, kayak aku bisa ngebedain nih, aku improve sama ngehafal gitu. Kalau aku ngehafalin tuh yang akan aku lakuin mukanya gitu ya, ngelihat ke atas ya, ngelihat ke atas, dan itu banyak terjadi ya di kelas-kelas presenting kita gitu. Anak-anak yang menghafal gitu pasti ngelihat ke atas matanya gitu kan, nya juga lebih banyak gitu. Paling kalau improvisasi yang bisa keluar apa namanya terus apa namanya iya benar. Nah itu kan ngelihat itu ya, melihat. Tapi lebih enak yang improvisasi sih. Iya kan, ada sebagai orang yang lebih enak improvisasi. Nah tadi ngelihat ke kamera itu kan butuh konsentrasi. Itu bagian dari fokus loh sebetulnya, fokus kita terhadap pemirsa kita, audiens yang kita mau sampaikan pesan gitu kan, yang mau kita kasih tahu pesannya apa gitu. Itu kan fokus kita terhadap kamera. Jadi begitu kita mikir bukan berarti kita harus lihat ke mana dulu, nggak boleh. Benar-benar lihat tuh harus ke lensa kameranya. Itu juga sih, fokus lihat ke kamera juga luar biasa gitu. Tapi kan kamu baca teleprompter kok nggak kelihatan kayak baca, itu gimana? Ada tekniknya juga? Enggak juga. Tekniknya tuh gini, maksudnya pasti ada teknik ya, tapi maksudnya bukan teknik yang rumit sih. Kan ketika mindsetnya kita dari dalam kita bangun, ini adalah sebuah pesan yang mau kita sampaikan, bukan sebuah kalimat yang kita mau bacakan. Kan beda ya mindsetnya. Ini pesan yang kita mau sampaikan, bikin orang ngerti. Dengan mindset dimana ini ada tulisan yang kita mau bacain. Jadi mindset itu membuat kita jadinya ngebaca. Tapi mindset yang pertama di mana kita mau menyampaikan pesan, fokusnya adalah kita ngerti kalimat itu tentang apa, itu yang mau kita buat ngerti ke pemirsa. Jadi mindsetnya memang bukan ngebacain, tapi menyampaikan pesan. Itu bikin kita mudah juga. Bayangin deh kalau para presenter juga kan selalu dimulai dari lapangan ya kan? Mereka terjun gitu ya ke lapangan untuk meliput berbagai peristiwa gitu. Kemudian mereka live, baik itu ada yang live on tape atau direkam atau live report langsung gitu kan. Di lapangan tuh kan beda lagi kan pressure-nya kan. Orang tuh ngeliatin gitu kan, lalu lalang di sekitar, belum ada yang ganggu di belakang. Belum hujan panas, betul, ada suara motor kenceng lewat, mobil klakson, orang-orang yang pada penasaran belum gitu dari kan. Studio ya. Belum kita konsentrasi juga di studio, udah sampai mana, ditanya apa dan sebagainya. Itu kan salah satu challenge-nya dan itu cara belajar sebetulnya. Nah, kalau udah bagus di situ, baru masuk studio, pasti kita dipercaya untuk siaran di studio. Iya, berarti untuk jadi news anchor tuh perlu latihan dari challenge yang paling sulit dulu ya. Ya sulit sih buat orang yang masih baru gitu kan. Kalau kamu nggak tahu deh. Sulit juga. Dulu awal-awal juga sulit dan selalu kan liputan tuh ada sesuatu yang berbeda kan setiap harinya. Jadi mau yang udah senior juga dia akan dapat kesulitan juga. Iya, kebayangkan di lapangan kan gitu, belum kerja sama, janjian sama narasumbernya, betul. Terus panas. Atau karena nggak janjian, ngejar ya, ngejar. Rebutan sama wartawan yang lain, terus di dalam satu hari itu kan nggak cuma satu berita aja, ya. Iya, betul. Kadang kita malah ditunggu sama narasumber berikutnya. Nah, deadline juga. Atau juga kita kan semuanya bikin berita. Topiknya sama, liputannya sama, kejadiannya sama. Nah, tapi kita juga kan harus ngebedain kan, harus bikin berita kita tuh lebih menarik, lebih komprehensif mungkin, lebih lengkap gitu kan. Lebih touching gitu ya. Kan? Jadi itu kan beda lagi. Ya itu ada tekniknya lagi jangan dibuka sekarang. Nanti kita bikin deh episode soal itu ya. Iya. Oke, kalau gitu Garing hari ini kita fokusnya kepada soal konsentrasi, fokus ya, mood juga. Berikutnya kita akan cari lagi topik yang lebih menarik.